Baik, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran matematika posisi statistika. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini bisa anak-anak kami mengikuti dan dapat dipahami. Bapak berharap anak-anak kami sehat selalu, tetap semangat untuk belajar. Kemarin kita sudah membahas mengenai ukuran pemusatan data, dan sekarang kita akan membahas ukuran penyebaran data. Apa itu ukuran penyebaran data? Yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Apa saja yang akan kita bahas pada ukuran penyebaran data? Yang pertama, kita akan membahas jangkauan. Sebelumnya kita sudah membahas jangkauan ini pada materi-materi sebelumnya, atau kata lain range. Nah, bagaimana cara menentukan jangkauan ini? Di mana didapat selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Yang selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan ini dirumuskan menjadi X max dikurang X min. Atau kata lain, data terbesar dikurang data terkecil. Contoh, tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Bagaimana cara menentukannya? Berarti kita harus mencari dulu data yang paling terbesar. Data yang terbesar di situ adalah 10, data yang paling terkecil 2. Sehingga 10 dikurang 2 sama dengan 8. Berikut, setelah kita mencari jangkauannya, kita mencari simpangan rata-rata. Apa itu simpangan rata-rata? Yaitu nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya. Yang pertama, data tunggal. Bagaimana cara mendapatkan data tunggal pada simpangan rata-rata? Yaitu simpangan rata-rata disimbolkan dengan SR sama dengan sigma harga mutlak dari X dikurang X bar per N. Kemudian coba Anda perhatikan contohnya, ini nilai ulangan matematika dari 6 siswa. Anda bisa lihat, tentukan simpangan rata-ratanya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita mencari dulu rata-rata. Berarti rata-ratanya sama dengan 7 ditambah 5
ditambah 6, ditambah 3, ditambah 8, tambah 7, dibagi 6. Berarti jumlahnya itu 36 dibagi 6 sama dengan 6. Berikut kita mencari simpangan rata-ratanya. Berarti data pertama 7 dikurang X bar tadi. Berarti rata-ratanya 6, makanya dikurang 6. 7 kurang 6, ditambah 5 kurang 6, ditambah 6 dikurang 6, ditambah 3 kurang 6, ditambah 8 kurang 6, ditambah 7 kurang 6, dibagi 6. Berarti kalau kita operasikan ini semua di atas, pada pembilangnya ini, berarti berjumlah 8. Kemudian, jika ada nanti nilai yang negatif, berarti namanya harga mutlak, berarti tidak berpengaruh. Makanya 8 dibagi 6 sama dengan 1,33. Itulah simpangan rata-rata pada data tersebut. Berikut data berbobot atau data kelompok. Simpangan rata-ratanya, bagaimana cara mendapatkan simpangan rata-rata? Yaitu sigma frekuensi dikali harga mutlak X dikurang X bar per sigma F. Apa itu X? Data KI. Apabila datanya berbobot. Tapi X-nya itu kalau data berkelompok berarti titik tengah dari kelas interval KI. F frekuensi. Contoh, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Ini datanya, ini intervalnya, kelasnya, frekuensi. Nah, kemudian berjumlah 20 frekuensinya. Setelah dibentuk ini dalam tabel, berarti kita cari nilai tengah untuk mendapatkan nilai X. Berarti nilai tengah dari 3 sampai 5 berarti 4. 6 sampai 8, 7. 9 sampai 11, 10. 12 sampai 14, 13. Itulah nilai tengah pada data interval KI. Berikut setelah kita mendapatkan nilai tengahnya, berarti kita mencari F dikali X. Berarti 2 dikali 4, 8. 4 dikali 7 sama dengan 28. 8 dikali 10, 80. 6 dikali 13 sama dengan 78. Berikut jumlah dari frekuensi dikali X berarti 194. Berikut kita mencari rata-ratanya. Berapa rata-rata dari data berkelompok di atas? Kita masih ingat apa rumus rata-ratanya? Kita sudah bahas kemarin.
menjadi 194 dibagi 20 sama dengan 9,7. Itulah rata-rata dari data tersebut. Berikut, kita mencari X dikurang X bar. Berarti X dikurang X bar. Ini. Berarti 4 dikurang 9,7. Hasilnya min 5,7. Jadi positif karena berada di dalam tanda harga mutlak. Berikut 7 dikurang 9,7 hasilnya 2,7. 10 dikurang 9,3 hasilnya 10 dikurang 9,7 hasilnya 0,3. Kemudian 13 dikurang 9,7 hasilnya 3,3. Berikut, di dalam harga mutlak ini kita kalikan dengan frekuensi. Kita kalikan 5,7 dikali 2 sama dengan 11,4. Kemudian 2,7 dikali 4 hasilnya 10,8. 0,3 dikali 8 hasilnya 2,4. 3,3 dikali 6 hasilnya 19,8. Kemudian kita jumlahkan ini semua. Jumlahkan hasilnya 44,4. Berikut kita mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-ratanya kita substitusikan pada rumus, yaitu 44,4 dibagi 20 hasilnya 2,2. Hasilnya 2,2. Itulah tentang simpangan rata-rata. Mudah-mudahan materi ini dapat Anda pahami, dapat Anda mengerti, dan semangat belajar, merdeka belajar.